Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunialah kita bisa berkumpul di ruangan ini yang insyaallah penuh barokah. Salawat berserta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga zaman terang yang menerang saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya bisa hadir dalam mengikuti kami praktik baik mempresentasikan hasil kami pelatihan desiminasi BK pada liburan kemarin. 3 hari kami mengikuti pelatihan dan kami mendapatkan tugas membuat video dan presentasi dari hasil yang kami dapatkan selama pelatihan kemarin. Di sini desiminasi BK ini diharapkan semua guru itu bisa membantu guru BK yang ada di sekolah, tapi tidak bisa menggantikan guru BK. Nah, nanti setiap tahun Kemendikbud berharap ada pelatihan yang akan diadakan oleh sekolah yang mengirim untuk guru mengikuti pelatihan desiminasi BK ini. Nah, di sini kami kemarin itu diajari 7 materi, yaitu 7 jurus BK hebat. Di mana di sini ada kami hanya satu saja menyampaikan ke guru-guru kami di SMP atau sekolah kami masing-masing, itu hanya 1 jurus. Dan saya di sini memilih jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Nah, di sini ada 7 jurus BK hebat tadi. Yang pertama ada kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keempat, bangun kolaborasi. Yang keenam tadi bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Nah, di sini sebenarnya untuk yang jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi, itu kita sebagai guru, peran kita sebagai guru sesama guru yang ada di sekolah. Misal dengan kepala sekolah, dengan wakil, dengan guru, wali kelas, guru mapel, dan ada satu lagi kita di SMP yaitu guru wali. Nah, untuk kenali potensi dan kelola emosi, ini fokus ke siswa. Bagaimana kita mengenali siswa kita, terutama misalkan ini ada murid baru, ini bisa kita pakai kenali potensi ini. Kemudian juga kita sebagai guru wali bisa tuh Bu mengenali potensi ini lebih mendalam. Nah, di sini kita mengetahui Bu kalau siswa itu tidak ada yang bodoh, dalam artian misal bodoh. Semua murid, semua siswa itu pintar ataupun cerdas. Hanya saja kita perlu menggali potensi yang mereka miliki. Di kenali potensi ini, kita sebagai guru bisa membantu murid dalam mengeksplorasi potensi mereka, minat mereka, serta bakat melalui dari teknik asesmen pendidikan. Nah, di sini itu kami kemarin Selamat datang para pendekar. Sekarang kita sudah di pendepokan Telaga Air, di mana kita di sini akan mengoptimalisasikan cara berpikir kita, merasakan potensi diri yang mengalir, kemudian mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama kita. Nah, di sini ada simulasi asesmen. Di sini ada aplikasi. Kami kemarin dibagi Bapak Ibu aplikasinya, yaitu Akun Pintar. Kita bisa download di Play Store. Di sini Akun Pintar ini kita bisa mengetes kemampuan murid, kemudian juga cara belajar murid, dan juga ada, kalaupun misalkan untuk yang SMA ataupun juga yang kelas 3 mau melanjut SMA, itu ada tes kejurusan. Mereka itu fokus kemana.
Nanti saya share linknya, Bapak Ibu bisa download akun pintar. Nah, akun pintar itu di situ kita memasukkan akun belajar. Kemudian di sana nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan hobinya apa, ini apa, pertanyaan yang menjurus tentang diri kita sendiri. Nanti di situ ada kesimpulan bahwa kita fokusnya kemana gitu. Nah, di sini apa itu inteligensi atau kecerdasan? Di mana kita ketahui bahwa setiap murid ataupun siswa itu tidak ada yang namanya bodoh. Hanya saja kita perlu tahu kecerdasannya itu di mana. Di sini misalkan perilaku yang berulang yang mereka lakukan. Misalkan mereka sering bergerak, sering bernyanyi, sering melakukan apa saja. Nah, dan menghasilkan kreativitas serta anak-anak mampu memecahkan masalah. Itu yang dinamakan kecerdasan. Nah, di sini ada 8 kecerdasan mendasar. Kecerdasan verbal yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang mana di sini anak-anak itu suka membaca ataupun bercerita. Nah, itu dia termasuk cerdas verbal linguistik, Bu. Jadi anak-anak yang sering ngobrol, yang tidak berhenti berbicara, itu mereka termasuk cerdas verbal linguistik. Kemudian juga yang kedua, itu cerdas interpersonal, di mana cerdas interpersonal ini mereka mudah berteman, terus juga mereka mudah bekerja sama, itu termasuk cerdas interpersonal. Kemudian yang ketiga itu cerdas moral atau eksistensial. Nah, cerdas ini dia suka merawat tumbuhan, merawat tanaman, anak-anaknya tuh rajin ke ilmu alam. Nah, kemudian kalau cerdas matematika itu mereka sudah tertuju, misalkan Bu ya, misal mereka suka berhitung, suka memecahkan soal-soal tentang angka-angka, itu termasuk mereka cerdas logis matematis. Kemudian cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal ini mereka mampu menggali kelebihan serta kekurangan mereka sendiri tanpa kita dorong. Jadi mereka tahu, Bu, kekurangan aku ini, Bu, kelebihan aku nih bisa membaca, bisa berpuisi, bisa menggambar, bisa bernyanyi. Nah, mereka mengakui kelebihan dan kekurangan mereka. Itu termasuk cerdas interpersonal. Nah, kemudian yang selanjutnya cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik ini anak-anak di mana yang suka berolahraga, menari, yang suka di lapangan. Itu termasuk cerdas kinestetik. Kemudian cerdas visual dan spasial. Itu termasuk yang bisa menggambar, mewarnai, kemudian juga yang pandangan, maksudnya dia tuh yang jelas-jelas. Misalkan melihat sesuatu dari suatu objek, itu termasuk cerdas visual. Selanjutnya, ini ada. Nah, ini ada cara kita sebagai guru mengajar ataupun memberi arahan kepada siswa yang tradisional dan terdiferensiasi pada saat ini. Kalau yang tradisional kita memberikan cuma satu cara kepada semua murid. Memberikan materi itu cuma satu cara. Nah, kalau berdiferensiasi, kita banyak cara sesuai dengan minat dan bakat murid. Kemudian fokus pada kurikulum semata kalau kita zaman dahulu. Tapi yang sekarang kurikulum dan pengembangan diri sesuai dengan murid. Kemudian produk belajar seragam. Nah, untuk terdiferensiasinya, produk belajar beragam sesuai dengan potensi murid. Kemudian kalau yang dahulu, murid itu cenderung pasif. Apa saja yang disuruh guru, misalkan itu, dia nurut deh. Nah, kalau yang terdiferensiasi, murid sudah mulai aktif dan terlibat secara personal. Kemudian, nah, sekarang mengenali
gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama gaya belajar visual. Yang mana gaya belajar ini siswanya itu lebih mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, kemudian secara tulis-tulisan. Mereka kalau misalkan membuat rangkuman itu penuh warna, diukir-ukir, itu cara belajar visual. Kemudian juga mereka lebih tertarik misalkan menggunakan mind mapping, video, ilustrasi, ataupun pakai slide. Nah, di sini strateginya kita sebagai guru bisa menggunakan gambar, peta konsep, dan membuat sketsa ataupun mind mapping yang penuh warna-warni. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini dia bisa lebih cepat menerima informasi itu secara lisan. Kemudian juga senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan guru, mereka senang. Kemudian juga mendengarkan seperti lagu, cerita, ataupun percakapan, dan juga cenderung mereka bisa mengulangi informasi itu, apa yang guru jelaskan, kemudian mereka bisa mengulanginya kembali. Nah, untuk strateginya, kalau di gaya auditori ini kita harus lebih banyak menggunakan diskusi, tanya jawab, atau rekaman suara. Kemudian juga kita dorong untuk murid presentasi kembali setelah melakukan diskusi. Kemudian gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini kita lebih mengetahui bahwa anak-anak yang super aktif, yang tidak mau diam. Jadi kita gaya belajarnya dia suka praktek, eksperimen, aktivitas fisik. Kemudian mereka suka menggerakkan tangan saat berbicara ataupun belajar. Di sini sebaiknya kita menggunakan pembelajaran itu, gaya belajarnya permainan edukatif. Seperti misalkan ular tangga, ataupun pakai kartu, kemudian melakukan eksperimen-eksperimen, misalkan penemuan-penemuan apa, sering praktek. Kemudian aktivitas fisik, pembelajaran berdiri saat menjawab ataupun berjalan antar kelas. Mereka ketika suruh menjelaskan atau presentasi, mereka disuruh berdiri bergerak gitu. Kemudian, nah di sini yang ketiga tadi mengenali potensi karir untuk masa depan. Di sini ada realistik. Realistik itu fisik atau nyata. Di sana kan kalau kami kemarin Bu di akun pintar itu mengisi semua pertanyaan itu sesuai yang ada pada diri kita. Nah di sana pada saat kami dicontohkan itu memang sepertinya saya waktu itu sayangnya saya dulu itu belum pakai akun pintar. Jadi kalau ini nggak salah jurusan, pas saya tes di situ saya memang sebaiknya jadi seorang guru pas yang di akun pintar itu untuk karirnya. Nah di sini kita misalkan untuk kita sebagai guru wali bisa Bu nanti kita share ke murid-murid kita akun pintar itu nanti mereka terlihat jurusannya kemana, tapi kita tidak bisa menentukan nah kamu harus ini, tidak, tapi kita membuka jalan sebaiknya begini-begini. Nah di sini realistik, praktis, fisik nyata, sebaiknya mereka ini misalkan menjadi mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, ataupun petani. Kemudian di situ cenderung misalkan nilainya di situ 80% artistik. Mereka bisa jadi seniman, penulis, aktor, desainer grafis, ataupun musisi, arsitek. Nah, yang ketiga, yang keduanya itu investigatif analisis, analitik intelektual. Di sini mereka cenderung ilmuwan, kedokteran, analisis data, bisa jadi peneliti ataupun psikolog. Yang keempatnya sosial, dia peduli. Nah, komunikatif, contoh profesi ini guru, konselor, perawat, psikolog, dan pekerja sosial. Nah, di beberapa pertanyaan itu nanti kita hasilnya 80% sosial. Nah, kayak kami kemarin tesnya itu di sosial komunikatifnya kami tinggi 85%. Jadi maksudnya wajar kalau kami jadi guru ataupun ada latar belakang seorang perawat. Itu tuh memang jurusan, tapi sayangnya dulu kita nggak pakai ini
Jadi sesuai yang kita mau saja. Nah, untuk yang kelima, interfacing, pemimpin atau persuasif. Di sini bisa besar peluangnya bisa jadi pengusaha, politikus, manajer, marketing ataupun pengacara. Untuk yang terakhir, konvensional atau terstruktur. Dia teliti, akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan ataupun penugasan arsip. Nah, di sini yang kami praktek kemarin Ibu, ada 3 orang, ada yang jadi murid, ada yang jadi observer, ada yang berperan sebagai guru di sini. Nah, di sini juga tugas kami, misalkan nama murid, nama guru yang pakai aplikasi tadi, Bapak Ibu, kita bisa di sini cenderung, misalkan setelah kita tahu anak murid itu cenderungnya kemana, kita bisa mengarahkan mereka, merekomendasikan mereka ikut ekstrakurikuler apa, terus profesi masa depan yang bagusnya untuk mereka itu apa saja. Di situ nanti semuanya ini, Bu. Nah, sudah. Terima kasih, itulah penjelasan dari kami. Nanti untuk kita coba aplikasi akun pintar itu, nanti kita coba download dulu terlebih dahulu di akun pintar. Salah. Di akun pintar itu nanti kita coba satu-satu sesama guru dulu, kemudian nanti kita aplikasikan ke guru wali, Bu. Kita berperan sebagai guru wali, nanti kita programkan ke saat kita bimbingan guru wali. Nanti anak-anak pas kita program guru wali, kita suruh anak-anak bawa HP, kita download akun pintar itu. Nah, bisa kita arahkan mereka baiknya ikut ekstrakurikuler apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian juga nanti masa depan mereka bagaimana. Nah, mungkin untuk presentasi dari saya dari situ saja. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat juga untuk anak murid kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, jika ada salah kata atau penyampaian saya, kami minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.